Untuk aktivitas kita dalam membuat tabel, tadi kita sudah pelajari bagaimana caranya menambahkan beberapa constraint mulai dari primary key, foreign key, primary key, not null, check, kemudian unique. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya yang kita lakukan adalah menambahkan atau membuat tabel dengan urutan yang lengkap. Ya, contohnya di sini kita punya satu tabel mata kuliah dengan 3 kolom, masing-masing kita tentukan primary key, not null, dan ada constraint check. Maka perintah yang kita gunakan adalah seperti terlihat di layar, di create table, langsung nama kolomnya, tipe datanya diikuti dengan constraint-nya. Jadi langsung dituliskan kode MK, primary key, nama MK, not null, ya. Baru kemudian SKS-nya kita buat antara 1 sampai dengan 6. Artinya nilai SKS-nya itu hanya diperbolehkan inputnya dengan angka 1 sampai dengan angka 6. Lalu kita coba jalankan perintah ini, masukkan perintahnya ke dalam aplikasi, kemudian kita eksekusi, tekan tombol F5. Oke, hasilnya akan muncul keterangan di depan di layar, itu tabel mata kuliah created, artinya tabelnya sudah berhasil kita buat. Kemudian bagaimana membuat tabel relasional? Relasional berarti kita menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Tadi sudah ada 2 tabel yang kita buat, antara lain ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel mata kuliah. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu misalnya tabel nilai. Nah, untuk membuat tabel nilai, kita buat perintahnya create tabel nilai, lalu tuliskan kolom yang ada di dalamnya. Strukturnya kita definisikan terlebih dahulu. Misalnya ada kode, lalu ada NIM, ada kode MK, ada nilai akhir, kemudian ada check, ya, nilai akhirnya kita tetapkan antara 0 sampai dengan 100, lalu ada nilai huruf. Nah, relasi yang terbentuk, kita perhatikan di sini relasi yang terbentuk pertama dari tabel nilai ke tabel mahasiswa itu dihubungkan menggunakan kolom nomor induk mahasiswa NIM. Jadi primary key dari tabel mahasiswa itu ditempatkan ke tabel nilai sebagai foreign key. Nah, dalam perintahnya dibutuhkan penamaan yang unik yang menggambarkan bagaimana hubungan antara kedua tabel ini. Penamaan constraint pada foreign key, kita lihat di sini konsepnya diawali dengan perintah constraint, lalu nama constraint-nya apa, kemudian jenis key-nya foreign key, lalu kolom yang kita jadikan sebagai foreign key yang ada di tabel yang kita buat, diikuti dengan perintah reference, kemudian nama tabel yang kita relasikan, yang kita hubungkan, lalu primary key di tabel tersebut apa. Nah, untuk nama constraint ini yang sifatnya harus unik. Biasanya ya kita bisa tambahkan dengan kode tertentu, misalnya FK singkatan dari foreign key, kemudian gabungkan dengan nama tabel yang kita buat atau tabel asalnya, lalu gabungkan dengan nama tabel yang dirujuk atau yang dituju. Misalnya antara 2 tabel mahasiswa dengan tabel nilai, dengan tabel mahasiswa dengan tabel nilai. Kemudian di sini kita hubungkan antara nomor induk mahasiswa yang kita jadikan sebagai foreign key yang terletak di tabel nilai, kita hubungkan dengan tabel mahasiswa. Perhatikan penulisan penamaannya, constraint FK singkatan dari foreign key, nilai ini adalah tabel yang sedang kita buat, mahasiswa ini adalah tabel yang dituju, foreign key adalah jenis key-nya, NIM kolom yang ada di tabel nilai yang kita jadikan sebagai foreign key, references ya, ini perintah untuk menghubungkan ke tabel yang mana, yaitu tabel yang dituju tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ada primary key-nya yaitu NIM.
Jadi kita bisa merelasikan satu tabel dengan tabel yang lainnya apabila pada tabel yang akan kita hubungkan itu sudah ada primary key-nya. Nah, kemudian kita tambahkan perintah ini ke dalam perintah membuat tabel tadi. Dari 3 tabel yang kita punya, perintahnya tadi ya, create tabel nilai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan perintah untuk relasinya. Relasi dari tabel nilai ke tabel mahasiswa itu dituliskan dari tabel nilai ke tabel mahasiswa menggunakan nomor induk. Jadi constraint FK nilai ke tabel mahasiswa, foreign key-nya NIM, dihubungkan ke tabel mahasiswa dengan primary key adalah NIM. Kemudian yang berikutnya yang kita hubungkan adalah kode mata kuliah atau kode MK di tabel nilai. Ini sebagai foreign key kita hubungkan dengan tabel mata kuliah. Ya, jadi kode mata kuliah, kode MK dihubungkan ke tabel mata kuliah sebagai foreign key. Perintahnya sama, constraint FK tabel nilai dihubungkan dengan tabel mata kuliah sebagai foreign key, yaitu kode mata kuliahnya dihubungkan dengan tabel mata kuliah, kemudian menggunakan kolom kode mata kuliah sebagai primary key-nya. Kemudian kita jalankan, kita masukkan perintahnya ke dalam aplikasi seperti tadi, lalu kita klik tombol F5 atau mengklik tombol run statement. Ya, kemudian hasilnya terlihat di sini, tabelnya sudah terbentuk. Nah, untuk melihat constraint apa yang sudah kita buat, kita bisa menuliskan perintah seperti ini. Select table name, menampilkan nama tabelnya, constraint type-nya, tipe constraint, lalu kemudian kondisinya apa. Jadi ini perintah khusus untuk tabel nilai. Kita lihat, kita klik. Nah, terlihat pada tabel nilai itu ada constraint C. C di sini bisa berarti check atau not null. Lihat dari conditionnya bahwa NIM itu not null. Ya, kemudian kode mata kuliah juga dibuat not null. Nilai ini dibuat check dengan kondisi nilai akhir itu antara 0 sampai dengan 100 untuk kolom nilai. Ada primary key-nya, kemudian ada 2 foreign key. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang pernah kita buat, yang sudah kita buat, maka perintahnya adalah klik select table name from user tables. Kemudian kita tekan F5 atau klik run statement-nya. Hasilnya ditunjukkan di bawah, ada 3 tabel yang tampil, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Baik, demikian video untuk materi kita di bagian kedua dari bab ini. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan komentar Anda pada aplikasi Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.